Oke, halo semuanya. Selamat datang. Kembali lagi bersama gua Zul. Dan kali ini gua akan menceritakan tentang sebuah film thriller, di mana filmnya bercerita tentang seorang pria yang baru saja menculik seorang wanita muda dan mengurungnya di dalam sebuah ruangan 10x10. Dan semoga saja dengan alur cerita film yang gua buat kali ini dapat menghibur kalian yang sedang berpuasa ataupun yang tidak. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, selamat menonton dan mari gua mulai ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita muda bernama Katie yang sedang pergi ke restoran untuk membeli makanan. Namun di sana sudah ada seorang pria bernama Lewis yang sedang mengawasi Katie dari kejauhan. Entah apa yang diincarnya, tapi yang jelas setelah Katie pulang dari sana, dengan cepat Lewis segera menculiknya dan memasukkan dirinya ke dalam sebuah mobil, lalu membawanya pergi ke rumah Lewis yang berada cukup jauh dari perkotaan. Dan setelah sesampainya di sana, Lewis segera mengeluarkan Katie dan mengurungnya di sebuah ruangan cukup kecil dengan ukuran 10x10, yang tentu saja Katie segera memberontak, tapi tak ada yang bisa ia lakukan di dalam sana karena ia tahu bahwa tangan dan kakinya sudah diikat dengan begitu kencang. Sampai akhirnya Lewis kembali datang untuk melepaskan lakban yang berada di mulut Katie. Tapi di saat itulah, Katie segera berteriak meminta tolong, yang membuat Lewis mengatakan bahwa percuma saja Katie melakukan hal itu, karena siapapun tidak akan bisa mendengar suara Katie dari ruangan yang sudah dibuat khusus kedap suara. Lalu beberapa lama kemudian setelah Katie merasa bahwa tindakannya itu percuma saja, Lewis kembali datang dengan membawa sebuah pistol sambil menanyakan nama yang sebenarnya dari Katie. Namun tentu saja Katie segera menjawabnya bahwa namanya adalah Katie Nolan. Mendengar hal itu, Lewis kemudian segera keluar dari sana untuk menyiapkan 2 piring makanan agar bisa mengobrol lebih lanjut dengan Katie. Tapi di saat itulah, di saat Lewis akan masuk ke ruangan tersebut, tiba-tiba saja Katie sudah berada di balik pintu dan segera menyerang Lewis sampai membuatnya terjatuh, yang tentu saja Katie segera keluar dari sana dan mengambil sebuah ponsel. Namun di belakangnya sudah ada Lewis yang memberikan tembakan peringatan sampai membuat Katie ketakutan, sampai-sampai membuat dirinya memohon-mohon untuk jangan membunuhnya. Tapi dengan pintar Katie segera memukulnya di saat itu juga, yang membuat Lewis terjatuh untuk kedua kalinya. Katie kemudian segera mengambil ponsel yang berada di dalam tasnya. Namun sayangnya tidak ada sinyal yang diterima oleh ponsel tersebut, sehingga Katie mengambil sebuah pisau untuk melepaskan ikatan yang berada di kedua kakinya. Tapi sayangnya lagi-lagi pintu keluar satu-satunya di rumah tersebut sudah dikunci oleh Lewis. Berteriak meminta tolong, tapi usahanya itu terasa sia-sia saja. Malahan Lewis kembali terbangun dan dengan santainya, dirinya malah menyuruh Katie untuk makan siang bersamanya. Yang tentu saja Katie yang sudah merasa terdesak, segera menurutinya perlahan-lahan menuju meja makan. Dan di sanalah mereka akhirnya mengobrol cukup panjang. Namun di saat Lewis lagi-lagi menanyakan tentang nama lengkap dari Katie, entah kenapa dirinya langsung merasa marah dan melemparkan piring makanannya, sampai-sampai membuat mereka bertengkar untuk kesekian kalinya. Namun sayangnya Lewis selalu menang dan segera membawanya kembali ke ruangan tersembunyi tersebut. Namun beberapa lama kemudian, datanglah seorang wanita tua bernama Alondra untuk menanyakan kabar tentang Lewis. Juga mempertanyakan tentang apa yang terjadi terhadap keadaan rumah Lewis yang berantakan, juga khawatir dengan tangan Lewis yang sudah terluka. Tapi tentu saja Lewis segera menenangkan Alondra dan menyuruhnya pulang karena ia baik-baik saja. Dan setelah Alondra pulang dari sana, Lewis segera membersihkan pecahan-pecahan kaca, juga mengobati dirinya yang sudah terluka oleh pertengkaran barusan. Juga tak lupa Lewis mengobati luka yang berada di tubuh Katie, lalu meninggalkannya kembali. Tapi ternyata di saat itulah Katie sudah mengantongi ponselnya, namun lagi-lagi tak ada sinyal. Tapi karena Katie yang masih saja belum menyerah, kemudian mencoba mencabut lantai keramik yang sudah pecah dengan jari-jari tangannya yang sudah berlumuran darah.
Tapi kemudian dirinya segera berhenti setelah melihat lampu ruangannya sudah menyala, menandakan bahwa Louis akan segera masuk ke ruangan tersebut. Di mana di sana Louis kembali lagi menanyakan nama lengkap dari Katie, juga menanyakan hal-hal pribadinya yang segera dijawab oleh Katie bahwa dirinya adalah seorang perempuan bernama Katie yang lahir di California dan bekerja di salah satu perpustakaan. Dirinya juga tidak mempunyai saudara kandung karena orang tuanya telah bercerai semenjak dirinya kecil. Mendengar hal itu, Louis kemudian kembali lagi berkata untuk mengatakan yang sebenar-benarnya. Karena ternyata Louis telah mengawasi Katie untuk waktu yang cukup lama, sehingga dirinya tahu betul biografi tentang Katie. Namun Katie yang masih saja bersikeras bahwa namanya adalah Katie, malah membuat Louis marah dan memberikan tembakan peringatan kedua yang membuat Katie ketakutan. Sampai akhirnya dirinya berterus terang bahwa namanya adalah Natalie yang lahir di kota Wisconsin. Juga bekerja sebagai suster di salah satu rumah sakit, yang ternyata Katie Nolan adalah nama yang ia ambil dari saudara perempuannya yang meninggal bunuh diri akibat perceraian kedua orang tuanya. Mendengar hal itu, Louis kemudian segera pergi dari sana. Tapi di saat itulah, Katie kembali lagi mencoba untuk menghubungi 911. Dan beruntungnya panggilannya itu diangkat, sedangkan Louis yang sedang memeriksa isi tas Katie menyadari sesuatu bahwa ponselnya itu tidak ada di sana. Sehingga dirinya kembali lagi ke ruangan tersebut dan segera menghancurkan ponsel yang telah dipegang oleh Katie. Dan setelah itu Louis menanyakan kembali kepada Katie tentang apa yang ingin ia ketahui sebenarnya dari Katie. Bahwa ternyata 4 tahun yang lalu, ternyata istri Louis telah dinyatakan meninggal di bawah penanganan Katie. Yang tentu saja Louis menanyakan tentang alasan yang sebenarnya kenapa Alana bisa meninggal dunia. Lalu setelah itu, Louis keluar dari ruangan tersebut dan menonton kembali sebuah rekaman dirinya bersama dengan keluarga tercintanya. Dan kembali lagi ke ruangan tersebut untuk meminta jawaban dari Katie. Yang ternyata Katie merupakan seorang suster yang sangat dipercaya oleh pasien-pasiennya. Sehingga beberapa dari mereka semua selalu memberitahukan rahasia mereka kepada Katie, dan salah satunya adalah Alana, istri dari Louis. Bahwa ternyata di balik hubungannya bersama dengan Louis, Alana telah berselingkuh dengan seseorang sampai-sampai dirinya selalu melepaskan cincin kawinnya jika tidak bersama dengan Louis. Malahan Katie juga tahu bahwa Alana selalu pergi ke bar hotel bersama dengan pria itu. Tapi ternyata kenyataan yang sebenarnya belum sampai situ saja, bahwa memang benar Alana telah meninggal di bar hotel tersebut, tapi bukan karena akibat terlalu banyak minum, melainkan Alana telah dibunuh oleh Katie dengan cara memberikan beberapa obat keras terhadap minumannya. Yang tentu saja Katie mempunyai alasan untuk melakukan hal itu, dikarenakan akibat perselingkuhan dari ayahnya dengan sahabat anak kandungnya, membuat Katie bersama dengan keluarganya harus dipandang buruk oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Sampai-sampai membuat saudara perempuannya itu bunuh diri, yang membuat Katie trauma terhadap perselingkuhan. Dan itulah kenapa Katie membunuh Alana, istri dari Louis, sebagai satu-satunya cara untuk dirinya balas dendam atas apa yang telah dilakukan oleh ayahnya. Tapi tentu saja Louis yang sudah mendengar itu semua merasa tak percaya dengan apa yang telah dikatakan oleh Katie, sampai-sampai membuat dirinya mencoba mencari bukti lain lewat rekaman video istrinya. Dan pada akhirnya dirinya menemukan bahwa bukti kecurangan istrinya terlihat di mana di saat teleponnya berdering, dia hanya melihatnya tanpa ekspresi dan mengakhiri panggilan tersebut begitu saja. Louis yang merasa sedih kemudian memutuskan untuk pergi dari rumahnya untuk menenangkan diri di suatu tempat, tapi di sana dirinya malah bertemu dengan 2 orang polisi yang menerima laporan lewat panggilan suara bahwa terdapat seorang perempuan yang sedang diculik di daerah tersebut. Sehingga kedua orang polisi itu memeriksa mobil Louis, tapi beruntungnya Louis berhasil lolos dari pemeriksaan kedua polisi itu. Sedangkan di rumahnya, Katie yang sudah berhasil mengambil potongan keramik menggunakan ponselnya yang sudah hancur, tinggal menunggu saja kedatangan Louis ke ruangan tersebut. Dan beberapa lama kemudian Louis kembali lagi datang dan berkata kepada Katie bahwa dirinya tidak berhak mengambil nyawa seseorang begitu saja. Juga mengatakan bahwa dirinya akan melaporkan Katie ke pihak berwajib. Mendengar hal itu dengan cepat, Katie segera menikam tubuh Louis sampai membuatnya terjatuh kesakitan. Karena tentu saja,
Katie tidak mau identitas yang telah ia curi dari saudara perempuannya itu terbongkar oleh siapapun. Sehingga Katie keluar dari sana untuk mencari sebuah pistol, tapi tentu saja dirinya segera dikejar oleh Louis. Sampai terjadilah pertengkaran di antara mereka berdua, tapi sayangnya kali ini Katie lah yang berhasil menodongkan senjata kepada Louis. Tapi di saat itu juga, datanglah Alondra bersama dengan anak Louis. Namun sayangnya Alondra harus tewas di saat itu juga, yang membuat anak Louis ketakutan, tapi beruntungnya mereka berhasil bekerja sama membuat Katie terjatuh ke bawah lantai, dan segera mengambil sebuah data memori yang di dalamnya terdapat suara isi rekaman yang telah direkam di dalam rumah tersebut, dan mereka pun segera keluar dari sana. Namun di saat mereka sedang ingin pergi menggunakan mobil milik Louis, tiba-tiba saja Katie sudah berada di sana dan segera menyerang Louis untuk membunuhnya, juga untuk mengambil satu-satunya bukti berupa data memori tersebut. Terjadilah pertengkaran di antara mereka berdua, tapi beruntungnya Louis berhasil mengalahkan Katie. Lalu film pun akhirnya selesai.